Assalamualaikum sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Karena, like dari Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Mari kita saling berbagi harapan dan cita-cita. Tuliskanlah hajat dan impian kalian di kolom komentar, dan bersama-sama kita berdoa, agar semua yang kita inginkan segera terwujud. Amin. Banyak pendapat yang berusaha mengungkap siapa sebenarnya Dajjal. Apakah ia berwujud seperti manusia ataukah hanya sekadar sifat yang dimiliki oleh kaum yang terkutuk? Siapa sebenarnya sosok Dajjal ini dan bagaimana asal-usulnya? Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin atau makhluk lain. Ia adalah manusia yang ditangguhkan ajalnya, mirip dengan iblis yang kematiannya ditangguhkan hingga datangnya kiamat nanti. Ayah dan ibunya berasal dari Turki dan Mesir, mereka tinggal di kampung kecil bernama Rablah. Orang tuanya adalah kakak beradik seibu sebapak, yang menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinan. Ketika warga kampung mengetahuinya, mereka diusir dari kampung tersebut. Akhirnya, mereka pindah ke kampung pedalaman. Ayahnya bekerja sebagai penjaga, dan petugas kebersihan kandang ternak sambil membelah kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah tumpangan milik seorang peladang, mereka mulai berkeinginan memiliki seorang anak. Namun, meskipun telah berusaha keras, istrinya tidak juga hamil. Akhirnya, istrinya bermunajat memohon petunjuk. Suatu malam, dalam mimpinya, sang istri bertemu dengan seorang pendeta dari kaum mereka, yang sebenarnya adalah jelmaan iblis. Sang istri disuruh memohon pertolongan di sebuah kuil jauh di ujung kampung. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada suaminya dan mereka berdua mulai mencari kuil tersebut. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kuil kecil di ujung kampung, sesuai dengan mimpi sang istri. Di dalam kuil itu terdapat sebuah patung anak lembu. Mereka membersihkan kuil itu dan melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan kepada patung anak lembu tersebut. Setelah beberapa kali memohon tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti. Tak lama kemudian, sang istri bermimpi lagi. Kali ini, ia mendapatkan pesan agar melakukan persetubuhan saat sedang haid di dalam kuil, di hadapan patung anak lembu itu. Sang istri menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan ketika saatnya tiba, mereka melaksanakan seperti yang diperintahkan dalam mimpi. Tak lama setelah itu, sang istri mengandung. Namun, kandungannya berlangsung lama, yaitu selama 13 bulan. Sementara sang istri mengandung, suaminya meninggal dunia, meninggalkannya seorang diri. Ketika pemilik ladang mengetahui berita tentang mereka, ia terpaksa mengusir ibu yang sedang mengandung itu. Ia khawatir akan reaksi orang kampung, yang mencari mereka untuk dibunuh karena dianggap bertanggung jawab atas kemarau panjang yang melanda desa sejak sang istri mengandung. Orang kampung percaya bahwa merekalah penyebab musibah tersebut, itulah sebabnya mereka selalu dikejar. Si ibu kemudian pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Setelah melahirkan, ia meninggal dunia akibat pendarahan hebat dari kandungannya yang sangat besar. Inilah sebabnya wanita itu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan. Sang bayi lahir dengan cacat, sebagian anggota tubuhnya bersisik seperti ular, berkepala besar, serta buta pada mata kirinya, sementara mata kanannya tertonjol keluar, sehingga kedua matanya cacat. Tulisan, kafir kafaroh, di dahinya bisa dibaca oleh setiap orang Islam, baik yang pandai membaca maupun tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini akan muncul dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah beberapa tahun, tempat persembunyian Dajjal akhirnya diketahui oleh orang kampung. Mereka bersepakat untuk membakar kuil tersebut. Saat peristiwa itu terjadi, pendeta kuil membawa Dajjal untuk dihanyutkan ke laut. Di laut inilah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan menempatkannya dalam sebuah gua di sebuah pulau kecil yang indah. Gua itu dijaga oleh seekor binatang yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang tersebut untuk menjaga anak kecil itu, memberinya makan, dan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan serta asal-usulnya jika anak itu bangun. Dajjal dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih dan sayang. Sesekali, Jibril datang menengok anak tersebut,
memastikan bahwa ia tumbuh sesuai dengan rencana. Hingga pada suatu saat, di usianya yang ke-7, dia terbangun dari tidurnya. Keluar dari gua tempatnya berteduh, dia berlari dan bertemu dengan binatang yang telah mengasuhnya. Pada awalnya, dia merasa takut, tetapi kemudian binatang itu mulai bicara kepadanya. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Jibril. Ketahuilah asal-usulmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, seorang raja yang hebat di muka bumi ini. Namun, jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi, karena engkau akan berbuat kerusakan yang sangat besar dan jahat tiada tara. Anak kecil itu, yang disebut Samiri, membalas, apa buktinya bahwa engkau berbicara benar, hai binatang? Binatang itu kemudian mengajak Samiri ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempengan-lempengan bertulisan tangan Jibril. Ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, Jibril, dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempengan-lempengan tersebut bertuliskan pesan-pesan penting, termasuk bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Raja Alam Semesta, dan hanya Allah yang patut disembah tanpa mempersekutukannya. Di samping lempeng itu, terdapat segumpal zat atau materi yang merupakan sisa alat tulis yang digunakan oleh Jibril, yang telah dibawa dari surga. Pesan ini menyampaikan ajaran tauhid, keesaan Allah, kepada siapa saja yang menemukan lempeng-lempeng tersebut. Samiri kecil memegang zat itu dengan tangannya dan menemukan bahwa zat tersebut sangat ajaib. Zat itu mampu menghidupkan kembali hewan yang sudah mati untuk sesaat. Zat inilah yang kelak digunakan oleh Dajjal untuk menciptakan fitnah dan kebingungan di dunia dengan menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri cara-cara ritual menyembah Allah dan menyuruhnya agar rutin melaksanakannya. Namun, anak itu enggan dan selalu membangkang, hingga usianya dewasa, dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu, mempelajari semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Saat dalam tidurnya, malaikat Jibril mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri tanpa mengetahui bahwa Samiri juga dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah untuk memelihara Samiri juga telah dikabulkan. Pada saat itu, iblis telah menjelma menjadi ular besar dan memberikan makanan serta air minum kepada Samiri dengan cara memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun demikian, binatang pendampingnya tetap sabar dan terus mendorong Samiri untuk beribadah kepada Allah. Namun, Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya bertanya, "Siapa Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Samiri dan berkata, "Aku adalah ciptaan Allah dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit. Maka dengarlah, bagimu ada 2 janji." Binatang itu memperingatkan Samiri akan 2 janji yang akan datang. Binatang itu melanjutkan, "Jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Namun, jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana agar kau menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Binatang itu memberi peringatan lanjutan, "Nanti, engkau akan kembali ke sini, dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku. Engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman." Demikianlah sedikit kisah tentang kelahiran Dajjal, yang mengawali perjalanan panjang menuju takdir yang kelak akan membawa kehancuran dan kebingungan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.